disebut surul bolong, disebut babagi sawah, babagi itu orang-orangan sawah, dengan seabrek sebutan-sebutan yang menunjukkan bahwa mereka itu terasing di tengah masyarakat. Hadis-hadis tadi mengisyaratkan siapa orang yang menghidupkan sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya, bersiap-siaplah untuk diasingkan, untuk diberi gelar-gelar buruk, disebut ekstremis, disebut fundamentalis, disebut berlebih-lebihan, disebut teroris, disebut Wahabi, disebut seabrek sebutan-sebutan yang bersifat tanfir. Tanfir itu membuat manusia lari dari orang-orang seperti itu, membuat orang-orang takut anti dari orang-orang seperti itu. Inilah resiko pertama yang siap dipikul oleh Ahlus Sunnah. Keki, iri, dengki, dan yang sejenisnya. Dan yang membuat mereka dengki, iri, keki bukan karena keburukan akhlak, bukan karena yang lainnya, tapi karena sunnah yang dilakukan. Walaupun boy secara sosial, ahli sunnah itu boy, peduli, care, perhatian, suka nyumbang, suka berjiwa sosial, gitu ya, ramah. Tapi tetap orang seperti itu akan dibenci oleh orang-orang yang tidak suka terhadap sunnah. Maka Imam Al-Barbahari menyatakan, min alamati ahli bidah al-waqi'atu ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bidah adalah benci, keki, memusuhi ahli sunnah. Bukan karena akhlaknya buruk, akhlaknya mulia. Bukan karena tidak peduli, kepedulian sosialnya tinggi, tapi karena sunnah yang dilakukan. Coba lihat orang-orang Arab kafir Quraisy sebelum Nabi SAW mendakwakan Islam, seabrek pujian ditujukan kepada dia. Beliau dari alamin yang paling terpercaya. Beliau terkenal sebagai orang yang selalu bantu orang, selalu menyambung silaturahmi, ramah, pokoknya jadi kebanggaan. Dari segi akhlak paling mulia, dari segi keluarga beliau bangsawan yang paling mulia. Dari segi harta, istrinya konglomerat pada zaman sekarang yaitu Khadijah. Dan segala segi beliau unggul. Tapi begitu beliau mendakwakan Islam, seluruh pujian hilang, hinaan terlontar. Disebut tukang sihir, disebut tukang dusta. Padahal tadinya alami paling terpercaya. Setelah dakwah jadi tukang dusta disebutnya. Disebut tukang sihir, disebut dukun, disebut pemecah belah persatuan. Seabrek sebutan ditujukan kepada Nabi SAW. Karena apa? Apakah karena keburukan akhlak beliau? Enggak, semua orang mengaku paling mulia beliau akhlaknya. Karena apa? Karena kebenaran yang beliau dakwahkan. Hanya itu. Dan ini tetap akan teralami oleh orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Itu hanya satu poin saja, berita gembira dan berita buruknya bagi orang-orang yang mengikuti Quran dan Sunnah sebagaimana yang dijelaskan tadi. Nah, dengan demikian kita sudah mengetahui apa itu Ahlus Sunnah dan kenapa harus menjadi Ahlus Sunnah. Bismillah ya. Kita masuki yang ketiga. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan akidah dan apa saja cakupan akidah. Akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqd. Al-aqd maknanya at-tawfiq wal-ihkam wal-rabat bil-quwwah. Al-aqd itu bahasa kitanya sudah jadi bahasa Indonesia akad. Akad itu maknanya ikatan. Akad
nikah, akad jual beli, akad pinjam meminjam. Disebut akad karena memang mengikat dengan ikatan yang kuat. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, aqidah adalah al-imanul jazimu alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun ladai mu'taqidin. Secara istilah, aqidah adalah iman yang kuat, yang mantap, yang pasti, yang tidak bisa ditembus oleh keraguan-keraguan bagi pemilik akidah tersebut. Itu akidah secara umum. Adapun yang dimaksud dengan akidah Islamiyah adalah al-imanul jazimu billahi wa ma yajibu lahu min at-tauhid wa ta'ah wal imanu bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari wa sa'iri ma thubita min umuril ghaib wal akhbar wal qat'iyat amaliyatan kana aw ilmiyah. Akidah Islam adalah keimanan yang mantap kepada Allah dan tauhid yang wajib baginya, juga iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir dan takdir, dan beriman kepada urusan-urusan ghaib yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada al-ahkamul qat'iyah, baik teori ataupun praktek, baik amaliyah ataupun ilmiah. Ahkamul qat'iyah juga masuk dalam pembahasan akidah. Ahkamul qat'iyah itu hukum-hukum yang qat'i, seperti wajibnya sholat, wajibnya saum Ramadan, wajibnya haji bagi yang mampu, wajibnya zakat bagi yang sudah wajibnya umpamanya rukun Islam, rukun iman, haramnya judi, haramnya zina, haramnya berdusta, haramnya mabuk, haramnya mencuri. Itu al-ahkamul qat'iyah, hukum-hukum yang qat'i. Siapa yang mengingkari itu penyimpangan akidah. Seseorang tidak meyakini wajibnya sholat, dia bisa kafir walaupun dia sholat. Mungkin sholatnya itu dalam rangka pemilu, kalau nggak sholat saya nggak dicoblos umpamanya. Akhirnya dia sholat, tapi dalam hati meyakini ini nggak wajib. Kalau nggak ada pemilu saya nggak akan sholat. Walaupun dia sholat, dia kafir. Umpamanya orang yang mengingkari haramnya judi, haramnya zina, walaupun dia tidak berjudi, tidak berzina, dia bisa kafir. Karena apa? Penyimpangan dari segi akidah. Menurut saya sih judi dan zina itu boleh-boleh saja, halal-halal saja. Lalu kenapa kamu tidak? Oh, kalau judi takut kalah. Kayaknya saya enggak, gitu ya. Lalu kenapa tidak zina? Oh, takut penyakit, atau takut tidak berhansip. Nah, walaupun tidak judi, tidak zina, tapi dalam hatinya meyakini, apalagi dikatakan kepada orang bahwa itu adalah halal, itu penyimpangan akidah, dan bisa kufur dengan hal tersebut. Masih agak mending orang yang berzina dan berjudi tapi merasa berdosa atas hal itu. Yakin ini haram, tapi karena hawa nafsu, wah saya belum mampu meninggalkan, tapi merasa berdosa. Orang itu tetap muslim, karena nggak ada penyimpangan akidah. Karena itu masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi orang yang mengingkari haramnya zina dan judi, walaupun dia tidak berzina dan tidak berjudi, itu penyimpangan akidah dan bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Itulah akidah Islamiyah, cakupannya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Inilah yang sangat panjang, karena poin-poinnya super banyak. Nah, kita mulai dari aspek apa dulu ya? Aspek tauhid yang menyangkut hak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ahlussunnah wal Jamaah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di 3 aspek. Aspek rububiyah pertama itu, kedua aspek uluhiyah, ketiga aspek asma wa sifat. Sudah hanya 3, nggak ada yang keempatnya. Yang lain-lainnya sudah tercakup ke dalam 3 ini. Adapun yang dimaksud Allah ditauhidkan dalam aspek rububiyah, maknanya diyakini Allah satu-satunya Rabb. Rabb itu maknanya banyak. Rabb itu pencipta, mencakup makna pencipta. Rabb itu mencakup makna penguasa. Rabb itu mencakup maknanya pemberi rezeki, pengatur seluruh alam, yang merajai semua urusan. Itu tercakup dalam Rabb. Oleh karena itu, orang yang meyakini Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rezeki, Allah satu-satunya pengatur alam, Allah satu-satunya penguasa semesta alam, Allah satu-satunya raja di alam jagat raya ini, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi madarat dan manfaat dan seterusnya, maka orang itu sudah meyakini atau mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Dan wajib. Hampir tidak ada manusia yang menyimpang dalam hal ini, termasuk orang kafir. Orang kafir meyakini nggak bahwa Allah itu satu-satunya pencipta? Meyakini. Ada nggak orang kafir yang menyatakan alam jagat raya ini diciptakan oleh patung yang saya sembah ini? Nggak ada. Patung itu cuma media untuk bisa sampai kepada Allah itu. Bukan patung ini pencipta alam jagat raya, enggak. Yang menciptakan alam jagat raya kata mereka Allah. Hatta Fir'aun laknatullahi alaihi menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Pengakuan itu bukan karena meyakini dia yang menciptakan alam jagat raya, enggak. Fir'aun enggak bisa seperti itu. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya meyakini benarnya dakwah Nabi Musa. Lalu kenapa mereka ingkar dan mengaku dirinya Tuhan yang paling tinggi? Itu karena ketakaburan. Hati mereka, termasuk hati Fir'aun, yakin dakwah Nabi Musa benar nih. Loh, dari mana kita tahu hati Fir'aun? Kita nggak tahu, tapi Allah tahu. Allah yang memberitahukan. Allah biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'udwan. Lihat, kata Allah, wajahadu biha. Fir'aun dan bala tentara menentang dakwah Nabi Musa. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakini kebenarannya. Dzulman wa 'udwan, itu karena kezaliman mereka dan kesombongan mereka. Jadi hampir-hampir tidak ada di alam jagat raya ini manusia yang tidak meyakini bahwa Allah pencipta alam jagat raya. Mentauhidkan Allah di bidang rububiyah. Hampir semua manusia begitu. Oleh karena itu, apabila seseorang memiliki tauhid rububiyah, belum tentu tauhid rububiyahnya itu memasukkan dia ke dalam agama Islam. Kafir Quraisy tuh punya tauhid rububiyah tuh, tapi tidak Muslim. Ini tauhid rububiyah. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Nah, ini yang menjadikan seorang Muslim. Tauhid al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam hal ilah. Ilah itu penyembahan. Maknanya Allah satu-satunya yang disembah. Allah satu-satunya yang disembah. Inilah yang tidak dilakukan oleh Fir'aun. Inilah yang tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah saat itu. Mereka meyakini Allah satu-satunya pemberi rezeki, pencipta, pengelola alam jagat raya ini, tapi kok nyembahnya
selain kepada Allah. Kepada Allah nyembah, kepada yang lain juga nyembah. Mereka tidak mentauhidkan Allah dalam hal penyembahan. Jadi setelah kita meyakini Allah satu-satunya Rabb, wajib kita yakini Allah satu-satunya sesembahan. Dengan tauhid al-uluhiyah inilah baru seseorang menjadi muslim. Makanya syarat seorang menjadi muslim harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya kecuali Allah. Itu baru dengan ini dia masuk Islam. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah semua sesembahan yang lain wajib diingkari, wajib ditinggalkan, wajib dikufuri, kufur kepada sesembahan-sesembahan lain. Makanya wajib terpenuhi dua rukun dari tauhid al-uluhiyah. Dan ini diambil dari kalimat tauhid itu sendiri, itu la ilaha illallah. Apa saja dua rukun itu? Pertama, nafi. Kedua, itsbat. Ini dua rukun la ilaha illallah. Apa itu nafi? Nafi itu artinya menidakkan, menolak, mengingkari. Dan ini diambil dari kata-kata la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Sesembahan-sesembahan lain dinafikan, ditolak, diingkari, dihapus dari dirinya. Ini rukun pertama. Rukun kedua, itsbat. Itsbat itu menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Wajib ada nafi, wajib ada itsbat. Kalau hanya nafi, tidak ada itsbat, ateis. Tidak ada sembahan, semuanya termasuk Allah, itu ateis. Kalau hanya itsbat, tidak ada nafi, musyrik. Hanya menetapkan adanya sembahan, tapi tidak dinafikan sembahan yang lain. Ke Allah menyembah, ke yang lain menyembah, musyrik. Maka wajib ada dua rukun ini. Pertama nafi, yang kedua itsbat. Menolak sesembahan-sembahan lain, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sembahan yang sebenarnya. Allah berfirman, wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada taghut? Taghut itu kullu ma ubida min dunillah wa waradin. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia tidak disembah. Kalau dia disembah tapi dia tidak ridha, itu bukan taghut. Contohnya siapa? Malaikat. Malaikat ada nggak yang menyembah? Ada. Tapi malaikat nggak ada yang disembah. Nabi Isa ada yang menyembah? Ada. Apakah beliau taghut? Bukan, karena beliau tidak ridha. Nabi Muhammad ada nggak yang menyembah? Banyak. Kalau musim haji, terus setelah itu atau sebelumnya ke Madinah, orang-orang mencari, maka mana kuburan Nabi sesemua ini, langsung sujud. Adakah yang begitu? Banyak. Menyembah kepada Nabi setelah beliau meninggal. Apakah beliau taghut karena disembah? Bukan, karena beliau tidak ridha. Jadi, wa may yakfur bit-taghut, siapa orang yang kufur kepada taghut, kafir kepada taghut, ingkar kepada taghut, kepada sembahan-sembahan itu diingkari, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, orang itu telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. La fisama laha, dan dia tidak akan lepas selama-lamanya. Jadi tauhid al-uluhiyah itu mengesahkan Allah dalam hal penyembahan. Yang aplikasinya banyak. Sebab aplikasi dan ibadah banyak, tidak hanya sholat, menyembelih. Itu juga ibadah, harus karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sesungguhnya sholatku dan sesembelihan. Ada nggak orang yang menyembelih bukan untuk Allah? Banyak, untuk mbah-mbah yang sudah meninggal.
Kalau umpamanya orang-orang mau bangun jembatan tuh biar selamat, katanya biar gak diganggu gugat, beli kebo dulu. Lalu kebonya si kepalanya ditanam di sana. Untuk mbah yang menghuni daerah ini jangan nih, aku pijitin sembelihin seekor kambing, ditanam di sana. Musyrik. Karena apa? Karena menyembelih adalah ibadah sama dengan salat. Qul inna salati wa nusuki. Katakan sesungguhnya salat itu adalah sembelihan. Makanya Ali bin Abi Thalib menyatakan, haddatsani Rasul sallallahu alaihi wasallam bi 4 kalimat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari aku 4 kalimat. Salah satu di antaranya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Berdoa, beribadah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Kepada siapa? Kepada pihak yang doa itu kita tujukan kepadanya. Kalau doa itu kita tujukan kepada Allah, berarti kita ibadah kepada Allah. Kalau kita berdoa kepada malaikat, kita tahu yang membagikan rezeki itu malaikat Mikail, lalu kita berdoa, ya malaikat Mikail beri saya rezeki. Berarti ibadah kita kepada malaikat Mikail dengan berdoa seperti itu. Dan itu musyrik. Berdoa adalah ibadah. Ibadah hanya kepada Allah, jangan kepada malaikat Mikail. Pertama itu musyrik, yang kedua dijamin gak akan dijabah, gak akan dikasih. Sebab malaikat Mikail membagi-bagi rezeki hanya menyalurkan atas perintah Allah. Coba di KBRI ini kan pasti ada ketuanya, yaitu dubesnya, ada bendaharanya. Apakah bendahara berwenang mengeluarkan keuangan tanpa instruksi izin dari dubes? Beri saja. Umpama ini bagian berlaku. Nah, itu berdoa kepada mereka berarti beribadah kepada mereka. Dan ini syirik. Jadi la ilaha illallah itu aplikasinya luas. Oleh karena itulah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam hal uluhiyah adalah menjadi penyebab pokok masuknya seorang kepada Islam. Inilah yang kedua. Ketiga, yang terakhir, tauhid asma wa sifat. Apa makna asma wa sifat? Asma itu nama, sifat itu ya sifat. Maknanya adalah itsbatu ma atsbatallahu li nafsihi wa ma atsbatahu Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu minal asma'i was sifat. Jadi tauhid asma wa sifat itu adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah yang Allah telah tetapkan nama dan sifat itu sebagai nama bagi dirinya atau sifat bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai sifat dan nama bagi Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu nama-nama Allah. Dan dalam setiap nama ada terkandung sifat. Saya tanya, nama Allah ada berapa? Yang disebut Al-Asma'ul Husna ada berapa? 99. Ini salah satu contoh kekeliruan. Nama Allah banyak. Tapi kenapa ada orang yang memahami 99? Karena memang ada hadis sesuai dengan Imam Muslim, tapi disalahkan. Rasul SAW bersabda, Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsahu ahsara dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang mengihsa kepada 99 nama itu, dia akan masuk surga. Hadisnya sesuai dengan Imam Muslim. Di mana kesalahpahaman orang terhadap hadis ini? Ada dua kesalahpahaman. Kesalahpahaman pertama, dari hadis ini mereka meyakini nama Allah hanya 99. Kedua, mengihsa tadi itu menghafal. Makanya lahir aja nasyid Asmaul Husna dihafal aja, hafal walaupun nggak tahu isinya,
nggak tahu maknanya, nggak meyakini isinya, wah surga di tangan. Ini ada hadis. Ihsa bukan menghafal, bukan waman hafidhoha, siapa yang menghafalnya dakhala jannah, dia akan masuk surga, bukan. Waman ahsaha dakhala jannah. Ihsa itu beda dengan menghafal. Nanti kita jelaskan. Nah, adapun kesalahan pertama, Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa itu sudah kita jelaskan aja sekarang, tapi secara ringkas. Mengihsa itu maknanya adalah memahami makna Asmaul Husna tadi, meyakini isinya dan mengaplikasikan. Itu ihsa, walaupun nggak hafal, tapi maknanya paham, yakin, begitulah maknanya lalu diaplikasikan. Adapun sekedar menghafal tanpa faham makna, tanpa meyakini, tanpa diaplikasikan, ya enggak. Nah, itu ihsan. Nah, sekarang contoh begini. Saya punya uang. Jadi disebut jumlah uang saya berapa, tapi saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada orang yang hafal biodata saya. Apakah perkataan saya itu menunjukkan uang saya cuma 1 juta? Tidak, banyak, miliaran di bank punya orang. Jadi kan umpama ini. Tapi di antara sekian banyak uang yang saya miliki, ada saya siapkan 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal terhadap biodata saya. Biodata saya itu sedikit yang akan dibacakan itu, paling cuma 3 baris gitu. Nah, jadi itu kalimat itu tidak menunjukkan uang saya cuma segitu banyak. Cuma di antara sekian banyak uang saya, 1 juta akan saya berikan kepada yang hafal biodata saya. Nah, perkataan Nabi pun begitu. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya di antara sekian banyak nama Allah ada 99 nama, yang siapa orang yang mengihsan terhadap 99 nama ini, dia masuk surga. Makanya kalimatnya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, bukan inna asma'allahi tis'un wa tis'una isman. Tidak begitu. Tidak sesungguhnya nama-nama Allah ada 99, tidak begitu. Tapi sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama yang siapa yang ihsan kepada 99, dia akan masuk surga. Adapun nama Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya. Hanya Allah satu-satunya, para malaikat juga enggak. Dari mana itu kita dapat? Dari keterangan sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, yaitu Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mengalami resah atau gelisah, stres, depresi, lalu dia berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin sammaita laka bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi alladhi indak. Kata Rasul SAW, siapa orang yang resah, gelisah, sedih, lalu baca doa ini, ya Allah, semuanya aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang kau tetapkan sebagai nama bagi dirimu, dengan nama-nama yang kau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu, atau dengan nama-nama yang kau turunkan dalam kitabmu, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang mengetahui nama-nama itu dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Kata Syekh Al-Utsaimin, ilmu gaib yang ada di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Maka dikatakan awista'tharta bi fi ilmil ghaibi indak. Nama-nama yang hanya istighsar itu monopoli, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, yang engkau yang tahu nama-nama tersebut yang ada dalam ilmu gaib yang ada di sisi. Dan disinilah para ulama menyatakan nama-nama Allah itu banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Istighsar, satu-satunya Allah nama itu, malaikat juga tidak tahu. Makanya Allah, Nabi SAW mengatakan hanya engkau yang mengetahui.
Tapi di antara sekian banyak nama-nama itu ada 99 nama. Siapa mengihsan kepada 99 itu, dia akan masuk surga. Tapi tidak ada hadis yang sahih apa saja 99 nama itu. Nah, anggaplah 99 minimal nama Allah, dan dalam setiap nama terkandung sifat. Ar-Rahman itu nama Allah, dalam Ar-Rahman ada sifat Rahman. Ar-Rahim nama Allah, ada sifat Rahim. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, itu semua nama Allah dan dalamnya terkandung sifat. Sekarang ini, kalau nama Allah minimal 99, berarti sifat Allah juga minimal segitu. Minimal itu. Pernah nggak kita mendengar sifat Allah ada berapa? 13 atau 20? Ada nggak? Ada, itu yang kita pelajari sejak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Dan itulah akidah Asy'ariyah, bukan akidah orang Sunni. Dari sini kita sudah tahu tuh kesalahannya. Cobalah sifat 13 atau 20, ada nggak sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim? Tidak ada. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, ada nggak? Tidak ada. Apakah itu semua sifat Allah? Ya, jelas nama Allah oleh Allah dalam Al-Quran. Coba 13 siapa? Wujud, tidak, khabar afatul hawadisi, qiyamun binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, sama, basar, alim, kalam, iradah. 13. Mana Ar-Rahman Ar-Rahim itu? Mana Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin? Itu nggak ada. Dikemanain? Padahal itu sudah sifat Allah yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, dari sini saja dosen-dosen yang menjelaskan di perguruan tinggi itu nggak bisa menjawab tuh. Kan sekedar wacana, pikir aja oleh kalian sendiri. Gitu. Nah, jadi mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifat, maknanya menetapkan nama yang Allah tetapkan sebagai nama bagi dirinya dalam Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih, atau menetapkan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sebagai sifat dalam Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ini baru menjelaskan tauhid Ahlus Sunnah. Sudah habis waktunya, sudah 1,5 jam lebih, dan kita cuma punya waktu 25 menit lagi untuk bertanya jawab. Puas tidak puas, tuntas tidak tuntas, selesai tidak selesai, harus kita akhiri penjelasan ini sampai di sini. Dan kita menginginkan wacana yang lebih luas dan pembicaraan tadi untuk diskusi tanya jawab tentang masalah yang tadi. Dan ya, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk bapak-bapak yang ada di sini bisa lewat kertas, bisa langsung. Untuk ibu-ibu, kalau ada mic di sana boleh ngomong langsung, kalau enggak lewat surat atau SMS ya. Nomornya nanti akan dibacakan lagi. Untuk memandu tanya jawab ini saya persilahkan kepada pembawa acara yang tadi. Alhamdulillah. Foto. Seperti kita mulai dengan sesi tanya jawab. Pada para ibu bisa di SMS ke nomor 940 45634 940 45634. Sambil menunggu SMS dari ibu masuk, kepada bapak-bapak kami persilakan bertanya. Ada naik nggak? Bahwa orang-orang yang mengikut sunnah nanti akan dikucilkan atau menjadi aneh di tengah masyarakat. Bahkan ada stigma Ustaz mempunyai tentang Wahabi. Bagaimana menurut pandangan Ustaz tentang Wahabi ini? Apakah Wahabi ini yang Wahabi yang pernah saya baca-baca itu apakah termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah atau mereka termasuk aliran yang lain? Terima kasih. Iya. Istilah Wahabi banyak disalahpahami oleh masyarakat awam. Karena apa? Kalau ada yang menyatakan Wahabi itu sesat, ya realitanya
ada yang seperti itu. Kalau ada yang menyatakan Wahabi tidak sesat, ini juga benar. Karena apa? Karena Wahabi ada dua. Ada yang sesat, ada yang benar. Adapun Wahabi yang sesat, namanya itu Muhammad Abdul Wahab di Afrika, yang sufi zindik, mengingkari takdir Allah Azza wa Jalla, mengingkari beberapa ingkar kepada ahkamul qat'iyah, sebagian diantaranya gitu ya, yang menggugurkan kewajiban sholat bagi orang-orang tertentu. Oleh para ulama, buku-buku ajarannya ditelaah untuk kafir. Dan itu disebut Wahabi dan menyebar dari Afrika. Kedua, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut sebagai partnernya Saudi, berdirinya negara Saudi sekarang, Muhammad bin Saud. Nah, buku-bukunya banyak berbicara tentang tauhid, seperti Kasyfus Syubhat fi Tauhid, Kitab Tauhid, Al-Usul Tsalatsa, gitu ya, Masail Jahiliyah. Itu semua berbicara tentang tauhid dan sangat tegas di dalam menetapkan tauhid dan memberantas syirik. Otomatis dengan hal tersebut banyak orang-orang yang tersentil. Beliau mengharamkan tawasul, tabarruk, selain tawasul dan tabarruk terhadap perkara yang dibolehkan oleh syariat, seperti tawasul kepada doa dan amal soleh kita sendiri, itu boleh. Tawasul kepada orang yang masih hidup, itu boleh. Dan tawasul kepada Asmaul Husna, itu boleh. Karena nas Al-Quran dan hadis banyak penjelasan itu. Adapun tawasul kepada orang mati nggak boleh, termasuk kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal. Makanya tidak ada seorang pun sahabat yang bertawasul kepada Nabi setelah Nabi wafat, gitu kan? Tapi ada nggak manusia yang tawasul kepada orang yang sudah mati? Banyak. Nah, tersentil dengan ini. Bukan membantah secara ilmiah, tapi menembak orang yang itu susah, keras, gitu ya. Termasuk ziarah kubur. Apakah Syekh Muhammad Nawar mengharamkan ziarah kubur? Tidak, menganjurkan beliau. Ziarah kubur itu dianjurkan, laki ataupun perempuan. Yang terlarang adalah kebid'ahan ketika ziarah, minta-minta ke orang yang dikuburkan di sana, mbak, nenek, kakek yang sudah meninggal, tolong doakan agar saya naik pangkat, atau tolong carikan jodoh saya, atau carikan rezeki pekerjaan untuk saya. Nah, itu yang terlarang, bukan ziarah kuburnya, gitu ya. Tapi orang-orang yang berbuat seperti itu tersentil, bukan membantah secara ilmiah, menembak orangnya, gitu kan. Nah, akhirnya tersebarlah di tengah masyarakat awam bahwa Wahabi itu saklek, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Padahal kalau kita mempelajari buku karya Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kita akan dapatkan betapa beliau sangat hati-hati dan teliti di dalam mengkafirkan atau memusyrikkan orang. Beliau menyatakan siapa orang yang melakukan perbuatan syirik, orang tersebut tidak boleh langsung divonis musyrik, karena siapa tahu dia melakukan kemusyrikan itu karena kebodohan. Kalau orang melakukan karena ketidaktahuan, nggak boleh divonis. Siapa orang yang terjerumus melakukan perbuatan kekufuran, orangnya tidak boleh langsung dikafirkan, karena siapa tahu dia melakukan karena ketidaktahuan. Juga bid'ah seperti itu, tidak semua pelaku kebid'ahan orangnya ahli bid'ah enggak. Betapa tak hati-hati beliau. Tapi karena orang tidak tahu terhadap karya-karyanya, sikapnya, lalu orang langsung saja mencap tukang membidah-bidahkan orang, tukang mengkafir-kafirkan orang. Ada sebuah kisah
Di Afrika, kalau di kita mungkin pesantren, ada seorang kiai anti Wahabi. Wahabi itu sesat, kafir, lebih kafir daripada orang kafir. Tapi nggak tahu di mana letak kekafiran, kesesatan di mana. Pokoknya diajarkan turun-temurun dari gurunya begitu. Setelah ada santrinya, kemudian kuliah ke Saudi, ke Madinah. Nah di sana mempelajari bagaimana dan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan karya-karya. Setelah selesai pulang, gimana ini akidahnya berbeda dengan akidah dulu. Akhirnya dia membawa kitab karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di antaranya ada Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Tapi ketika dia bawa, dia sobek jilidnya, sehingga judulnya nggak diketahui, penulisnya nggak diketahui, cuma isi disodorkan ke gurunya. Wahai guru, saya dapat kitab ini, coba saya khawatir salah, keliru, sesat, coba baca, telaah oleh guru bagaimana hasilnya. Apa judul kitab dan saya pengarangnya? Yang pokoknya baca dulu. Begitu dibaca, dikutiplah dalam kitab tersebut ayat, hadisnya juga dijelaskan sahih tidaknya dan ucapan para sahabat dan para ulama. Dia tertarik. Ini penulisnya orang hebat. Ini penulisnya ulama besar. Yang diikuti oleh Quran, Sunnah, hadis Nabi dan ungkapan para sahabat dan penjelasan para ulama yang muhtabar. Terus ayat lembar demi lembar sampai habis dia baca. Wah, ini bagus kitabnya. Siapa pengarang dan apa nama kitabnya? Kalau ada orang itu masih hidup, saya datang, saya berburu kepada dia. Tidak ada kesalahan, bro, nggak ada. Terus kalau ada orang yang menyalahkan kitab ini, oh saya akan menjadi pembela, saya akan membela bahwa ini benar. Kalau ternyata pengarangnya tersebut dituduh orang sesat, saya akan menjadi pembela. Orang itu pasti nggak tahu. Nah, disodorkan buku lain, usul thalatha, kasus sebuah, wah saya yakin ulama besar. Setelah yakin betul, kalau umpamanya ada orang yang orang ini sesat, karya pemahaman sesat, keliru dan menyimpang, gimana? Saya akan menjadi pembelanya. Orang itu nggak paham. Baru disebutkan, inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita sebut sebagai Wahabi. Ini buku ini judulnya Kasus Syubhat Tauhid, saya sobek. Ini judulnya Kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Ini kitabnya ini dan seterusnya. Barulah dia itu terjemah. Ternyata selama ini saya menuduh sesat tanpa ilmu. Itu kiainya. Apalagi kalau masyarakat awamnya yang nggak bisa baca kitab. Oleh karena itu, maka tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rata-rata dasarkan kepada ketidaktahuan, baik sejarahnya ataupun tentang isi kitabnya. Tuduhan yang pokok bahwa Wahabi itu tukang membedah-bedahkan orang, mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikan orang. Itu nggak benar sama sekali. Siapa yang menelaahnya akan tahu banget itu. Kedua, secara historis sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberontak kepada khilafah Turki Utsmani. Kata siapa? Mana buktinya? Yang ada bahwa ketika mendirikan negara Saudi itu di luar jangkauan khilafah terakhir Turki Utsmani. Bukan memisahkan diri memberontak, kan? Tapi itu tidak termasuk daerah kekuasaan Turki Utsmani saat itu, termasuk Oman ini, termasuk daerah Hijaz itu tidak termasuk. Bukan memisahkan diri memberontak sama sekali, tapi di luar kekuasaan. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab At-Tarikhnya membahas sebuah bab yang berjudul Zamanul Mamalik, zaman para raja. Di saat kekhalifahan sudah tidak ada, terus muncul raja-raja di setiap negeri, maka ulil amri bagi muslim di negeri itu adalah rajanya masing-masing. Itu sudah dijelaskan. Oleh karena itulah
siapa yang menuduh Wahabi dengan sebutan-sebutan tuduhan-tuduhan yang tadi, dia harus menunjukkan bukti. Dengan menunjukkan bukti mana dari kitab karyanya yang karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang seperti yang mereka tuduhkan, tunjukkan. Nah, kalau toh ada mereka mampu menunjukkan, mungkin salah paham, kita akan menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Pertanyaan dari Ibu Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Ibu terkait sunnah Rasul, bahwa Rasulullah SAW menikahi beberapa wanita setelah meninggalkan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, bapak-bapak yang taman. Apakah bagi perempuan yang mencegah suaminya menikah lagi termasuk dikategorikan nikah sunnah? Pertanyaan dari ibu. Insya Allah sih kayaknya ibu-ibu. SMS. Bapak-bapak biasanya nanya ke baik-baik. Kalau itu pertanyaan dari ibu-ibu Salam, ketika ada 3 orang sahabat ya yang menyatakan saya akan sholat malam terus tidak akan tidur, yang kedua saya akan saum terus tidak akan buka, yang ketiga saya tidak akan menikahi para wanita. Semua dalam rangka agar fokus ibadah kepada Allah lebih baik. Sampai berita itu kepada Nabi SAW, ditegur di sana kan, kata beliau, saya lebih takwa kepada Allah dibanding kalian, lebih takut. Tapi saya sholat, saya pun tidur. Saya saum, saya pun buka, terus wa ana atazawwajun nisa, saya pun menikahi beberapa wanita. An-Nisa, terus faman raghiba an sunnati falaysa, siapa yang tidak suka kepada sunnahku dia bukan umat. Menunjukkan yang tahajud terus tanpa tidur tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Tapi sebaliknya tidur terus tidak sesuai. Yang saum terus tidak sesuai, yang tidak saum terus tidak sesuai. Terus, saya juga menikahi para wanita. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Sebaik-baik umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Sampai ada sebuah kutip kecil sunnah Syekh Al-Aziz bin Abdul Bas dengan judul Fadlu Ta'addudi Zawjah, keutamaan berpoligami. Beliau menyatakan al-aslu fil nikah at-ta'addud. Pada asalnya hukum nikah itu poligami. Berdasarkan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dan seterusnya, pokoknya dari dasarnya begitu. Nah, sekarang kalau seorang wanita suaminya mau ta'addud, ta'addud itu apa? Poligami, mau nikah lagi. Lalu melarang, apakah wanita itu dikatakan ingkar kepada sunnah Nabi SAW? Begitu ya pertanyaannya. Saya curiga ini dari bapak-bapak. Jawabnya adalah tidak diragukan bahwa hukum asal ta'addud, hukum asal nikah ta'addud, dan ta'addud atau poligami itu afdal. Tapi kalau yang afdal ini dilakukan menimbulkan madarat, yang afdal bisa berubah jadi mafdul, yang mafdul jadi afdal. Mafdul itu lawan dari afdal. Kalau afdal lebih utama, kalau mafdul tidak utama. Jadi kalau sesuatu yang afdal, yang sunnah dilaksanakan menimbulkan madarat, jangan dilaksanakan. Hadis dalil dan maksud banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat sholat, kata beliau, aku ingin memanjangkan sholat. Tiba-tiba terdengar jeritan anak kecil. Lalu aku percepat sholatku karena tidak mau ibunya terganggu dengan jeritan anaknya. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, memanjangkan sholat afdal dan meringkaskan, memendekkan atau mempercepat sholat mafdul. Apa arti mafdul? Tidak utama. Tapi ketika
memanjakan sholat ada madarat, yaitu apa? Anak kecil menjerit. Nabi meninggalkan yang afdal, meraih yang mafdul. Maka saat itu yang afdal jadi mafdul, yang mafdul jadi afdal. Ketika ada anak menjerit nangis, memanjakan sholat mafdul, memendekkan sholat afdal. Kata Nabi SAW, aku ingin menghancurkan Ka'bah, kemudian membangunnya kembali di atas qawaid Ibrahim. Tapi kalau itu dilakukan, khawatir orang-orang nanti murtad. Makanya Nabi SAW tidak jadi itu menghancurkan Ka'bah. Nah, kata para ulama, menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali itu afdal. Membiarkan apa adanya seperti sekarang mafdul. Tapi kalau yang afdal tadi dilaksanakan, bisa-bisa orang-orang banyak murtad, yang afdal ditinggalkan, yang mafdul dilakukan. Maka saat itu yang afdal jadi mafdul, yang mafdul jadi afdal. Itu kaidah itu. Kita diperintahkan untuk menjawab salam, menjawab adzan. Tapi ketika kita ada di WC, kita dilarang baca ayat, baca hadis, gitu kan? Nah sekarang ketika di WC ada yang salam, assalamualaikum, jawab enggak? Tidak. Kalau bertemu larangan dengan perintah, dahulukan larangan. Kita lagi duduk di WC, tiba-tiba ada, jawab jangan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak madarat harus lebih didahulukan daripada meraih masalah. Nah, sekarang begini. Kalau bapak-bapak dengan satu istri, ya, dengan satu istri, kemudian khawatir terjerumus dalam maksiat. Maksiatnya bisa berzina. Apalagi bapak-bapak banyak uang gitu ya, sering tugas luar. Bahaya itu. Kalau nggak nikah lagi bisa terjerumus dalam maksiat. Dan kalau kalau nikah lagi bisa selamat. Dan tidak ada masalah. Maka dalam kondisi seperti itu bapak wajib nikah lagi. Sebab kalau nggak nikah lagi terjerumus dalam maksiat. Tapi kalau umpama dengan beristri satu tidak akan maksiat, gitu ya, kemana-mana didampingi oleh istri, gitu ya. Pak tugas kemana? Keluar negeri, ikut. Mau maksiat gimana? Ada penyaluran kok, gitu ya. Wah, terlalu mahal, kan saya punya, uang banyak, mau apa lagi gitu. Nah, jadi tidak akan maksiat. Dan apabila memaksakan diri menikah, timbul baperan. Rumah tangga yang pertama aut-autan karena istri pertama tidak terdidik, gitu kan? Melaksanakan sunnah yang ini mau, tapi sunnah mendidik istri pertama enggak. Akhirnya pas nikah lagi ngamuk yang pertama. Akhirnya rumah tangga pertamanya hancur, yang kedua juga gak tenang, karir juga jatuh, dan seterusnya. Maka itu tadi, mengambil yang afdal tapi menimbulkan madarat. Maka yang afdal jadi mafdul, yang mafdul jadi afdal. Saya umpamai seorang dai, banyak yang suka mendengar ceramah saya, ibu-ibu terutama. Nah, kemudian suatu saat saya nikah lagi, bubar pengajian saya. Biasanya begitu datang itu ratusan gitu. Ini kan cuma 2 orang. Nenek lagi. Saya meraih keutamaan poligami tapi menghancurkan dakwah. Ya, berarti saya meraih yang afdol, meraih sesuatu yang yang utama, tapi meninggalkan atau menghancurkan yang jauh lebih utama. Nah, oleh karena itu, walaupun hukum asal berpoligami afdol, tapi lihat aspek masalah madarat. Kalau madarat jangan, kalau masalah lakukan. Nah, sekarang kalau seorang suami mau menikah lagi, istri melarang, apakah ingkar terhadap sunnah? Lihat dulu apa motivasi istri.
Kalau motivasi istri melarang itu karena suaminya itu belum siap untuk menikah lagi. Karena apa? Kalau menikah lagi pertama tidak adil, yang kedua akan banyak madarat. Lalu menyatakan, Pak, kalau Bapak menikah sekarang madarat, jangan sekarang. Akhirnya dihalang-halangi dengan pertimbangan seperti tadi, maka bagus, tidak apa-apa. Itu tidak bertolak belakang dengan sunnah. Tapi kalau murni karena kecemburuan, pokoknya apapun yang terjadi, ya lebih baik perang dunia ketiga. Kata bapaknya, tapi kan kalau saya nikah lagi masalahnya banyak banget. Nggak peduli mau masalah nggak, pokoknya perang. Nah ini dosa, nggak boleh ibunya seperti itu. Jadi kita tidak menghukumi sikap ibu secara langsung, tapi lihat motivasinya apa. Tapi lihat pertimbangannya apa. Seperti itu. Bisa bagus seperti itu, bisa jelek. Tergantung tadi niat, pertimbangan dan efek yang ditimbulkannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi pada ibu yang bertanya tadi, mohon tanya lagi pada suaminya motivasinya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang saya mau tanya, tapi saya batasin sama yang terakhir disinggung tadi sama Pak Ustadz, bahwa penerapan sunnah, penerapan kemauan kita mengikuti sunnah itu juga harus dikaitkan dengan konteks atau keadaan. Contohnya ditunjukkan sama Pak Ustadz soal nikah. Karena kalau kita cuma menerapkan apa yang dikatakan dalam sunnah, maka ya nikah saja. Pertanyaan saya, apakah itu juga berlaku untuk semuanya? Terus juga ketika kita melihat ada sesuatu yang sunnah tapi tidak kita lakukan sehingga ada efek yang jelek, sebaik kita hindari. Contohnya jenggot misalnya. Kalau kita pakai jenggot di kantor menjadi stigma, maka kita tidak pakai jenggot dan sebagainya. Pertama, apakah itu sesuatu yang benar mengikuti konteks? Kedua, apa batasannya? Karena kayak saya lihat sangat luas ya, sangat bebas gitu. Ada masalah masyarakat, ada masalah hati, ada masalah orang sekitar. Jadi sangat. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Tadi penjelasan tentang sunnah masih menyisakan banyak perkara. Pertama, makna sunnah kita belum bahas. Sunnah itu memiliki makna yang banyak, tergantung disiplin ilmu yang menggunakan kata itu. Katanya sama, itu sunnah, tapi dipakai oleh disiplin ilmu yang berbeda, maknanya berbeda. Seperti sendok, di bidang makan memakan, sendok itu sendok makan. Tapi di bidang bangunan ada lagi sendok tembok. Namanya sama sendok, tapi fungsinya beda, bentuknya beda, ukurannya beda ya. Kalau lagi makan, ambil sendok, dikasih sendok tembok. Gak apa sendok. Ketika nambal kan ada sendok ban gitu ya. Dia pakai sepatu, ada sendok sepatu. Namanya sama sendok, tapi diterapkan pada bidang yang berbeda maknanya, bentuknya dan fungsinya, ukurannya semua. Begitu juga sunnah. Kalau sunnah ini dibahas dalam ilmu hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu kullu ma udhifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqrir. Sunnah dalam ilmu hadis disebut semua yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Kalau dibahas dalam masalah fikih, sunnah maknanya adalah ma yuthabu fa'iluhu wala yuthabu tariku. Sunnah itu sebuah hukum yang
Orang yang mengamalkannya dapat pahala, orang yang meninggalkannya tidak berdosa. Contoh sholat sunnah, contoh saum sunnah, Senin Kamis, dan seterusnya. Itu di bidang fikih. Nah inilah yang banyak keliru dengan sunnah yang kita maksud. Adapun sunnah di bidang akidah adalah syariat ini secara keseluruhan, menyangkut akidah atau tauhid, menyangkut juga muamalah, ibadah, akhlak dan seterusnya. Makanya berkata Syekhul Islam, as-sunnatu ya syariah aqidatan wa manhajan wa ibadatan wa sulukan wa muamalah. Sunnah adalah syariat secara keseluruhan, baik akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, suluknya, muamalah, semuanya. Oleh karena itu ada kitab hadis yang memuat semua masalah, dari mulai masalah iman, akidah, masalah ibadah, toharoh gitu ya, wudu, mandi, tayamum, bersolat, sampai jihad. Kitab tersebut yang memuat keseluruhan permasalahan disebut dengan sebutan kitab As-Sunan. Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, itu disebut sunan. Sunan itu jamak dari sunnah, karena memuat seluruh aspek syariat di dalamnya. Berkata Imam Al-Barbahari di dalam kitab Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah itu syarah tentang sunnah. Apa isinya? Akidah, tidak melulu itu. Karena apa? Karena sunnah itu syariat. Inilah yang dimaksud dengan ucapan Abdullah bin Umar, man taraka sunnah faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan sunnah maka dia telah kafir. Sunnah di sini bukan sunnah salat rawatib, bukan sunnah dalam pengertian fikih, tapi sunnah dalam pengertian akidah. Sunnah di sini syariat secara keseluruhan. Siapa yang meninggalkan sunnah dia kafir, berarti dia sudah murtad. Siapa meninggalkan syariat Islam ini dia kafir karena sudah murtad. Maksud sunnah di sana adalah Islam, syariat secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu sunnah yang kita maksud dalam pembicaraan tadi adalah sunnah dalam pengertian menyeluruh syariat. Dia menerapkan sunnah tersebut hukumnya wajib. Oleh karena itu, kalau sesuatu dikatakan sunnah Rasul, maknanya wajib diterapkan sebagai gaya hidup Nabi SAW. Apa dalil wajibnya? Ini Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah di dunia dan azab yang penuh di akhirat. Jadi ayat ini mengancam dengan dua ancaman, di dunia fitnah, di akhirat azab. Yang dimaksud fitnah kata Abu Bakar az-zayd, kesesatan. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi dia akan disesatkan oleh Allah dan di akhirat akan diazab. Nah, sunnah yang dimaksud itu bukan sunnah dalam pengertian fikih, tapi sunnah dalam arti syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Oleh karena itu memelihara jenggot adalah sunnah Nabi yang wajib. Makanya para ulama menyatakan halquha qatmuha isyanun wa halquha haramun. Memotongnya adalah maksiat, mengeruknya sama sekali adalah haram. Karena apa? Karena sunnah di sana sebagai gaya hidup Nabi yang wajib untuk dilakukan, bukan sunnah untuk pengertian fikih tadi. Maka dalam masalah ini tidak ada toleransi melihat maslahat madarat, enggak, sama aja dengan salat. Seperti umpamanya memakai pakaian tidak isbal, itu sunnah Nabi, tapi sunnah yang wajib. Menerapkannya wajib karena Nabi menyatakan, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk bentuk kesombongan. Mau dalam hati kita ada sombong atau tidak, kata Nabi itu bentuk kesombongan, ya udah. Makanya ada ancaman dalam kitab Sahih Bukhari dalam hadis dari Imam Bukhari, ma'asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Semua pakaian, celana, sarung atau gamis yang diulurkan lebih kedua mata kaki, maka itu di dalam neraka.
Nah ini menunjukkan bahwa itu wajib gitu untuk diterapkan sebagai salah satu sunnah Nabi SAW yang wajib diterapkan dalam kehidupan. Nah, oleh karena itu yang menjadi batasan apakah itu kondisional atau situasional ketika mengamalkannya ataukah saklek, kita lihat kalau itu merupakan suatu kewajiban, ya, maka risiko apa melakukan. Umpamanya wanita wajib menutup aurat, itu sunnah Nabi SAW berdasarkan nas Al-Quran. Nah sekarang kalau umpamanya menutup aurat pakai jilbab di celah orang, gimana? Apakah itu madarat yang harus dihindarkan, gitu ya? Akhirnya dibuka biar nggak dicela? Enggak, itu wajib. Apapun resikonya, tadi itu akan diasingkan. Adapun seperti poligami tidak wajib. Tapi tadi afdal, hukum asalnya afdal. Ada nggak yang wajib? Ada, yaitu tadi suami dengan beristri satu, karena dia Superman gitu ya. Satu istri itu nggak cukup, kewalahan dia. Kemudian kalau nggak nikah lagi khawatir masuk ke dalam perzinahan, maka dia bisa wajib untuk nikah lagi. Kalau memang kondisi seperti itu. Nah, dan bisa juga haram kalau memang menikah lagi lebih madarat daripada tidak menikah lagi. Jadi bergeser dari hukum asal. Oleh karena itu yang menjadi batasan adalah pertama, apa dulu sunnah Nabi tersebut hukum dari aspek fikihnya. Kalau hukum dari aspek fikihnya wajib, maka jangan pertimbangkan maslahat madarat. Kalau ada madaratnya itu resiko dari pengamalan sunnah. Kalau ada maslahatnya itu adalah karamah dari pengamalan sunnah. Tapi kalau umpah itu adalah secara fikih hukumnya sunnah, lalu yang sunnah ini dilaksanakan bisa menimbulkan madarat, maka boleh tinggalkan. Seperti contoh umpamanya memanjangkan sholat.